Oke, selamat siang ya. Ini udah mau makan siang. Sebelum kita makan siang, kita mereview dulu satu buah bohlam. Apa sih bohlam ini? Bohlam ini adalah tipe HB3, sorry bukan HB3 ya. Kebanyakan tipe bohlam bro, kebanyakan angka ngafalinnya ribet. Bohlam ini adalah bohlam H3. 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 Ya, ada H4, ada H1, ada H7, ini adalah tipe H3. Mereknya apa bohlam ini? Mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Anda mau order bisa WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Saya tidak menerima COD per hari ini 7 Juni 2022 karena ya kita habis dikerjain sama orang ya. Jadi saya tidak menerima COD. Jadi orang order COD tetapi ya Anda tahu sendirilah statusnya dari si cepat adalah tidak merasa pesan. Waduh, ya. Oke, nggak masalah. Setiap tindakan manusia pasti ada kompensasinya, ya. Jadi energi itu kekal. Anda menyusahkan orang pasti juga akan disusahkan. Kalau Anda bisa bantu, bantulah. Kalau tidak bisa bantu, tidak usah eh, menjelek-jelekan. Jadi intinya adalah jangan menyusahkan orang lain seperti itu ya. Nah, ini bohlam H3, apa sih keunggulan dari bohlam ini ya? Mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu dan di sini ada embosnya JL ya, Juragan Lampu. Artinya J artinya Juragan, L artinya lampu. Oke, ini bohlam H3. Bohlam H3 yang paling terang yang saya punya saat ini. Bohlam ini bohlam baru, Bro. Ya, H3. Memang bohlam H3 tidak terlalu familiar, ya. Bukan nggak terlalu familiar. Maksudnya adalah bohlam ini sudah tidak banyak dipakai untuk di mobil di Indonesia. Ya, karena ini mobil ini bohlam untuk mobil tahun 2000 ke bawah, ya. Untuk tahun 2000 ke bawah atau di tahun 2003 lah maksimum. Contohnya di Kijang LGX, Kijang Kapsul, ya di mobil-mobil zaman dulu banyak banget pakainya H3 ya, di Kijang Kapsul, di Corolla 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 Great, kayak di Lancer ya, di Land Cruiser juga, tetapi mobil-mobil yang jadul ya di bawah tahun 2000 biasanya. Kalau mobil di tahun-tahun sekarang udah jarang pakai H3. Ya, tapi masih ada juga dipakai di truk, tapi ini nggak bisa buat truk karena ini cuma 12 volt ya, tidak bisa 24 volt. Biasanya yang masih memakai bohlam H3 adalah reflektor shield beam. Jadi reflektor shield beam merek Hella gitu ya, FF berapa, FF90 atau FF berapa masih menggunakan H3. Jadi lampu-lampu sorot yang masih menggunakan halogen itu masih menggunakan halogen H3 biasanya. Ya karena bohlamnya kecil H3, ada kabelnya sedikit. Nah, ini saya memperkenalkan, saya ada stok ya. Saya juga stok nggak banyak karena ya peminat H3 itu boleh dibilang ya untuk mobil-mobil jadul ya, mobil-mobil jadul itu belum tentu juga mau beli karena harganya kan lumayan, tetapi ini paling terang. Tapi kalau Anda mau beli, Anda punya budgetnya, Anda boleh beli ya. Kadang-kadang orang bilang begini, Pak, mobil saya tua, tahun 2000, tahun 95, pengen lampunya terang. Kita tawarkan bohlam harganya 1 jutaan, dia bilang, wah mahal banget Pak, luar biasa. Ya memang harganya lumayan karena kelihatan mobilnya tahun tua, jadi nggak sebanding dengan harganya katanya. Sebenarnya begini loh, harga ini sama saja untuk mobil tahun berapapun, tetapi karena mobilnya sudah termasuk old school, jadi kelihatannya mahal ya. Saya tidak memaksa Anda untuk beli, tetapi kalau Anda memang masih mempertahankan itu mobil, ya contohnya saya baru memperkenalkan ini, kemarin saya sudah mengirim untuk mobil Mercy ya, Mercy E280 malah ya. Orangnya langsung beli, dia bilang, saya bilang saya ada bohlam H3 yang baru buat lampu fog lampnya mobil Mercy E280E kalau nggak salah. Langsung dia order malah ya. Tapi tergantung juga karena ya tergantung sih kalau kalau yang order Mercy itu kan karena dia hobi ya, orang hobi ya. Nggak lihat uang karena mobil Mercy E280 sekarang pun lebih mahal dari harga Avanza atau Innova ya karena itu kolektor ya. Nah, jadi tahun mobil tidak berhubungan dengan lampu. Jadi mobil Anda sudah tua, jadi lampunya lebih murah tidak. Tetapi karena sama saja, kita hanya menyediakan tipenya H1, H7, jadi harganya sama dengan mobil-mobil tahun baru. Ya. Nah,
Anda perlu tahu apa sih keunggulan dari bohlam ini, ya, dan kelemahannya. Kita selalu menyajikan data yang berimbang, ya, menyajikan data yang berimbang. Ya, kita berusaha menyajikan data yang berimbang. Nah, kita beritahu dulu apa sih keuntungan dari bohlam ini atau kelebihan dari bohlam ini. Bohlam ini ya paling terang di tipe H3. Saya belum punya yang lebih terang. Saya punya satu di bawahnya dia. Nanti kita akan bikin konten face to face ya antara dua buah bohlam H3 ya. Ya kalau yang satu lagi adalah tipe double cooper. Sedangkan ini tipe single heat pipe double cooper. Jadi kalau secara spek ini lebih tinggi. Harga memang lebih mahal dan lebih terang. Ini sekitar 42 watt kalau nggak salah. Ya, sekitar 42 watt kalau nggak salah ya. Karena kenapa? Saya kebanyakan ngafalin angka, bro. Lupa ya. Oh, 44. Jadi spek bohlam ini mestinya 45. Terang banget, bro, ini. Single heat pipe ya, 45 watt bohlam ini. Ya. Bohlam ini 45 watt. Nah, keuntungan lain dari bohlam ini, ininya adalah kecil fan-nya. Jadi bohlam-bohlam H3 kan mungil-mungil mini-mini. Jadi kemungkinan ini masih bisa dipasang, kemungkinannya besar. Sedangkan kalau yang tipe double cooper itu agak besar ya kipasnya. Jadi ini kemungkinan bisa dipasang. Kebanyakan bohlam ini dipasang buat fog lamp ya, fog lamp mobil jadul yang saya bilang seperti X-Trail T31 atau T30 masih menggunakan H3. Ya, fog lamp mobil kijang kapsul, mobil Lancer lah, mobil-mobil jadul lah ya, 90-an lah ya. Jadi kebanyakan mereka nggak bisa dipasang tutupnya. Nah, ini kemungkinan kecil masih bisa. Nah, di sini kebetulan ada reflektor kijang kapsul. Nanti kita akan coba pandukan pemasangannya ya. Saya juga belum pernah masang ke kijang kapsul, tetapi kita akan demokan sedikit. Jadi kita menyajikan data yang berimbang untuk Anda. Oke ya, kita lanjut. Jadi, udah sampai mana tadi? Kepotong ya, ada tamu. Apa yang mau dibahas? Jadi ini kecil ya, untuk mobil-mobil fog lamp, fog lamp mobil-mobil jadul ya. Sebagian lagi untuk shield beam, lampu-lampu sorot. Ya, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini paling terang ya. 45 watt tadi saya sudah buktikan. Dan dia driverless, jadi tinggal colok aja soketnya. Selesai. Ya, memang agak pemasangan harus Anda perhatikan karena kalau bohlam H3 groundnya itu di body. Positifnya tinggal colok, nah Anda harus mencolokkan ini ke ground. Ya, itu aja. Sebenarnya simpel banget sih, ini tinggal plus minus. Dikasih plus minus 12 volt dia nyala. Udah gitu aja. Dan dia tanpa driver, jadi Anda bisa langsung ngumpetin kabelnya seperti itu. Ya. Jadi bohlam ini paling terang. Kenapa saya bilang paling terang? Ya saya berani jamin, saya berani buktikan. Ya, ini paling terang, saya jamin. Ya. Kedua, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini akan menurunkan suhunya jika terkena suhu lingkungan yang panas. Tapi kita harus praktek. Kalau tipe yang double heat pipe yang model biasa, iya betul. Tapi ini kita nggak tahu. Kita mau buktikan nih. Sekalian saya ceramah di sini, Anda bisa nonton reviewnya. Nanti kita buktikan bahwa ini turun atau tidak wattnya. Ya, karena kita sedang stress test dia. Karena kita taruh di meja, ininya tertutup. Saya silau banget ya. Jadi kita sedang stress test, kipasnya kita tutup, kita nyalakan apakah dia drop wattnya atau tidak. Kalau dia tidak, berarti dia tidak, memang bukan yang bergantung dengan suhu lingkungan. Ya. Jadi bohlam ini 6000 Kelvin. Ya. Syarat ketiga bohlam bagus, adjustable, betul, ini terpenuhi, bisa adjustable. Ya, bisa adjustable, bisa diputar. Ya. Tidak storing, iya, saya sudah buktikan tidak storing. Bayangan gelap juga kecil, kita bisa lihat di depan, bayangan gelap hampir tak ada. Tuh, bayangan gelapnya hampir nggak ada ya, kecil banget. Ya, kita coba stress test apakah dia turun atau tidak. Misal kalau tidak turun ya berarti sangat baik ini bohlam, berarti sama sekali tidak ada ngedrop atau wattnya tidak variabel. Ya. Pendinginannya single heat pipe double cooper. Ya, di sini ada satu buah batang tembaga single heat pipe. Jadi untuk menarik panas sangat cepat, ya. Sampai saat ini sih tidak ngedrop nih, wattnya tetap 44,8 ya. Jadi memang LED ini 45 watt ya, paling terang loh. Saya punya tipe yang lain hanya 30-an lah, 30-an ya, double cooper. Itu juga waktu itu saya udah bilang paling terang, tetapi ini lebih terang lagi. Ya.
Lebih terang lagi. Oh, dia turun bergantung dengan suhu lingkungan. Saat ini adalah wattnya dia sudah mencapai 40,39 saat ini. Nah, ini kan kita sedang stress test nih, kita taruh begini. Nah, kita naikkan, apakah wattnya akan naik? Kalau wattnya akan naik berarti dia bergantung dengan suhu lingkungan, tetapi dia tidak ngedrop. Apakah dia akan naik? Nah, betul dia akan naik. Sekarang sudah 39, dia akan naik tidak ke 45 balik. Nah, sudah 40. Berarti LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi kalau lingkungannya panas dia akan menurunkan wattnya, tetapi kalau dia dingin kembali dia akan naik. Jadi LED ini tidak ngedrop, tetapi bervariabel wattnya berdasarkan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungannya supaya kita mau terang terus adalah kita harus buat dia lingkungannya dingin ya. Jangan dibuat panas seperti itu. Ya. Tapi kalau ini dinyalakan di sini, saya yakin dia tidak bakal ngedrop karena ya suhu lingkungannya cukup. Nah, dia kenapa ngedrop? Karena kita tutup kipasnya. Istilahnya stress test, ya seperti itu. Oke ya, jadi ini keunggulannya dari bolam ini. Nah, kelemahannya ya, kelemahannya. Nah, Anda harus tahu kelemahannya biasanya nggak bisa dipasang. Apanya yang nggak bisa dipasang? Tutupnya, karena bolam-bolam H3 biasanya menggunakan tutup nih seperti begini. Ya, saya juga belum pernah, tapi ini kita sedang mendemokan untuk Kijang LGE Kapsul 2000 ya. Kebetulan saya punya ini batok lampunya. Karena kenapa saya punya dulu mobilnya, ini simpenan sebenarnya. Ya, sekalian buat nyoba-nyoba ya. Nah, seperti ini bolam originalnya. Nah, ini kelipannya kita buka. Kita buka dulu ya kelipannya, sistemnya kan kelipan. Susah bener. Ya, sudah kita buka dan kita cabut. Nah, inilah bolam H3. Bolam H3 tuh mungil. Mungil banget, Bro. Ya. Dia sistemnya adalah satu kabel positif dan groundnya adalah di body. Nah, kalau LED ini bentuknya ada kabel begini ya berarti ini kan positifnya. Groundnya tinggal dikonekin ke body. Jadi kalau dalam hal ini adalah dua kabel tadi, mana tuh tutupnya. Nah, ini plus minus gitu aja. Karena yang minusnya ini kan pasti dia akan nyangkut di body sebagai ground. Ya. Oke, kita akan coba pasang ya. Nah, ini kalau masang begini ininya dilepas dulu, Bro. Jadi dudukan ininya dulu yang naik. Ya, dudukan ininya dulu yang naik, kita pasangin ke sini. Ya, ini sesuai 1:1 dengan aslinya ya. Anda lihat H3 itu ada cowakan ininya dan ada cowakan ininya. Nah, ini juga sama, ada kotak dan ada bulat. Sebagai informasi ini bukan original ya. Kalau original mereknya kalau nggak Koito, kalau nggak Stanley. Ini bukan original, Bro. Nah, Anda bisa lihat kromannya aja udah botak ya. Ini bukan original, ini barang baru bukan original. Ya, mereknya apa? Lupa. Oh, tertulis made in China, mereknya DNY ya, DNY. Made in China. Ya. Ini belum pernah dipakai aja kromannya udah rusak tuh. Ya, butek kromannya. Ya, ini belum pernah dipakai loh. Ini simpenan sebenarnya, tapi mobilnya waktu itu saya udah keburu jual. Ya, kita pasang dulu. Ya, barang moyung buatan Cina. Belum apa-apa udah nggak ini. Ya. Nah, Anda harus pastikan ini terpasang dulu dengan benar bracketnya, baru bohlamnya masuk. Nah, baru bohlamnya masuk. Ya, baru bohlamnya masuk.
Nah, bohlam sudah masuk. Tidak terlihat dari depan karena ada mangkoknya ya. Yang penting bohlam sudah masuk. Saya tidak tahu ini bisa ditutup atau tidak. Mestinya sih bisa ya ditutup. Tapi ini soketnya mungkin mesti dikeluarin dulu. Jadi ini benar-benar PNP ya. Tapi kalau bisa sih belikan tutupnya. Nah, sebagai kekurangannya itu pantatnya itu kebanyakan harus dimodifikasi ya. Kalau ada tutupnya nggak bisa tutup, pantatnya mesti modifikasi. Tetapi kalau Anda mau lihat outputnya ya kita tunjukin ya. Ya, ini outputnya di tembok. Ya, seperti itu outputnya. Lumayan ya, tuh. Ya, ini H3 loh. Oh. Ya, lumayan fokus. Ya, jadi ini bukan bohlam abal-abal. Ya, bohlam high quality tipe H3, jarang orang mau punya stoknya. Tapi sih ini bisa ditutup ya, dengan sempurna nih tutupnya nih, ya. Memang kabel-kabelnya harus dikeluarkan tapi ini bisa ditutup, ya. Tapi kalau saran saya sih belikan tutupnya yang lebih besar, jadi agak lebih ada nongol supaya pendinginan bisa lebih baik, ya. Jadi ini tipe H3 nih. Saya sudah mendemokan. Nah, Anda bisa order kalau Anda berminat ya. Memang harganya sih sama seperti bohlam-bohlam zaman sekarang ya, harganya tapi untuk mobil-mobil tahun tua kadang-kadang orang mengeluh, "Aduh, Pak, harganya mahal banget ya. Mobil saya udah tahun tua gitu ya." Jadi sebenarnya begini, kita menjual bohlam itu tidak ada hubungan dengan tahun tua mobil Anda atau tidak. Karena kan kita menjual bohlam sebenarnya sama saja untuk mobil apapun, harganya pun ya segitu gitu loh. Ya. Jadi tolong jangan salah paham, saya dikira nanti untungnya gede untuk mobil-mobil tahun 90-an. Aduh, Pak, mahal banget ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih kalau menurut saya. Ya. Jadi ini bohlam H3 ya, paling terang. Saya ngomong apa adanya paling terang. Ya, saya berani jamin, saya berani buktikan paling terang. Nah, ini khusus untuk mobil-mobil tahun-tahun di zamannya gitu ya. Di zamannya kan belum ada LED, Anda pakai HID. Nah, pakai HID lebih rusak lagi kromannya lebih cepat. Ya, bohlam ini tidak bakal bisa merusak mika. Kenapa? Karena bohlam ini panasnya tidak dipancarkan. Ya, tidak dipancarkan ke nah ini kromannya aja udah rusak tuh. Ya, kelihatannya udah butak. Padahal ini baru loh. Belum pernah kita pakai. Ya. Oke ya. Jadi ini bohlam H3 adjustable juga ya, bisa ditarik maju, didorong mundur, diputar. It's okay. H3 ya, stok kita juga nggak banyak karena kita hanya sebagai pelengkap sih. Ada aja orang nyari, tetapi jalannya nggak begitu cepat seperti H4 yang tiap hari pasti ada order masuk. Ya. Nah, satu lagi bohlam ini bisa dipakai untuk lampu sorot, silk beam. Ya, kalau Anda punya merek Hella, lampu-lampu sorot tuh yang seperti lampu-lampu rally ditaruh di depan mobil Anda, itu kan halogen bawaannya. Ya, halogen bawaannya dan memboroskan watt. 55 watt paling cuma 900 lux, 800 lux, sedangkan ini pasti saya bilang di atas 5000 luxnya. Ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam H3 terbaru. Keunggulannya kipasnya kecil. Kelemahannya ya itu Anda harus perhatikan bagian pantatnya bisa pasang atau tidak. Ya, tapi ini bohlamnya kecil loh, mini banget nih. Ya, adjustable lagi. Bisa nyatur fokusnya, tarik maju, dorong mundur. Ya, driverless tinggal colok. Jadi Anda tidak perlu ribet-ribet ngumpetin drivernya. Ya, mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada embossnya JL. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih.